Baik, selamat malam. Kami akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan CRM dan ERP untuk optimalisasi pengelolaan bisnis sabun organik yang kami namai Lumora Beauties melalui platform WordPress dan Idurar. Adapun dipresentasikan oleh saya sendiri dengan nama Nimade Dwi Tamioka dengan NIM 1023 dan Gede Farel Adinata Soni dengan NIM 1109 dan Ayu Nyaman Resti Amadea dengan NIM 1114. Adapun latar belakang dari tugas kami yaitu seiring dengan pesatnya perkembangan dunia digital, sistem informasi enterprise seperti ERP dan CRM menjadi elemen strategis dalam mendukung kesuksesan operasional perusahaan. Teknologi ini mengintegrasikan proses bisnis, mengelola data, dan memfasilitasi koordinasi antar fungsi dalam perusahaan. Penerapan ERP di Lumora Beauty yang produksi sabun batang organik membantu dalam mengelola operasional internal seperti rantai pasok dan inventaris, serta meningkatkan efisiensi keuangan. Sementara itu, sistem CRM memungkinkan perusahaan untuk memahami preferensi pelanggan dan menciptakan pengalaman yang lebih profesional. Maka dari itu, dibuatnya tugas ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari penggunaan sistem informasi enterprise dalam dunia bisnis. Selanjutnya ada pun rumusan masalah yang kami rumuskan dari adanya latar belakang tersebut, yakni yang pertama bagaimana konsep dan peran Customer Relationship Management atau CRM dan ERP dalam mendukung operasional bisnis modern, dan yang kedua bagaimana implementasi sistem CRM dan ERP dapat diterapkan pada bisnis Lumora Beauties untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan pelanggan, dan yang terakhir yaitu bagaimana integrasi sistem ERP dan CRM melalui platform WordPress dapat membantu digitalisasi proses bisnis di Lumora Beauty. Lalu, adapun tujuan dan manfaat dari laporan ini yaitu yang pertama, tentunya untuk memahami bagaimana konsep dasar serta peran strategis sistem CRM dan ERP dalam lingkup enterprise, dan yang kedua untuk menganalisis penerapan CRM dan ERP dalam konteks bisnis Lumora Beauty sebagai studi kasus, dan yang ketiga untuk menunjukkan implementasi nyata sistem CRM dan ERP melalui pengembangan website berbasis WordPress yang mendukung kegiatan operasional dan pelayanan pelanggan. Lalu yang berikutnya ada pun landasan teori yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya merupakan landasan teori dari CRM atau Customer Relationship Management, di mana ini merupakan sebuah strategis dalam melakukan pendekatan kepada pelanggan antara perusahaan dan pelanggan agar pelanggan itu senantiasa berbelanja pada usaha kita yaitu Lumora Beauty. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait apa saja konsep dan tujuan dari CRM, jenis-jenis CRM dan juga peran CRM. Yang pertama ada konsep dan tujuan dari CRM itu sendiri. CRM ini memiliki tujuan yang sangat strategis, terutama dalam pelanggan gitu, hubungan antara pelanggan dengan perusahaan. Yang pertama itu tujuannya meningkatkan retensi pelanggan, kemudian yang kedua itu mengoptimalkan proses pemasaran dan juga penjualan dengan memanfaatkan basis data pelanggan yang terpusat. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan poin perusahaan melalui hubungan jangka panjang kepada pelanggan gitu. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis CRM. Di sini ada tiga. Yang pertama adalah operasional CRM, yang kedua adalah analytical CRM, dan ketiga ada kolaboratif CRM. Di mana operasional CRM itu adalah operasional yang berfokus pada otomatisasi proses bisnis yang berhubungan langsung dengan pelanggan, misalnya pemasaran secara langsung, penjualan, dan juga layanan kepada pelanggan. Kemudian yang kedua, analytical CRM, di mana digunakan untuk menganalisis data pelanggan yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk memahami perilaku dan juga referensi dari mereka. Kemudian untuk yang ketiga ada kolaboratif CRM, di mana untuk menekankan koordinasi antar departemen dalam perusahaan agar informasi pelanggan dapat digunakan secara terpadu. Next.
Kemudian, peran CRM itu apa saja? Yang pertama ada integrasi data pelanggan dengan menggabungkan informasi dari berbagai departemen untuk menghasilkan pandangan yang menyeluruh terhadap pelanggan. Kemudian yang kedua ada meningkatkan pelayanan dengan cara melakukan respon yang cepat ketika ada pelanggan yang memesan kepada usaha kita. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan keputusan berbasis data. Melalui analisis data pelanggan, perusahaan akan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran kepada pelanggan itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada peningkatan loyalitas pelanggan dengan pengalaman pelanggan yang konsisten dan memuaskan terkait produk yang kita jualkan, itu akan meningkatkan loyalitas pelanggan kepada usaha kita agar mereka senantiasa berbelanja di kita dan mereka pun mendapatkan produk yang berkualitas. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu landasan teori dari ERP. Nah, ERP ini adalah sebuah sistem yang menggabungkan sebuah proses yang berbeda pada sebuah perusahaan atau usaha seperti menggabungkan beberapa proses pada beberapa divisi dan departemen dalam satu sistem. Next. Nah, ada pula konsep dan tujuannya. Sistem ERP ini nantinya akan dapat diakses oleh semua departemen dalam satu perusahaan atau usaha, sehingga komunikasi antar departemen menjadi mudah dan usaha dapat berjalan dengan lancar. Sebuah usaha yang tidak menggunakan sistem ERP ini akan rawan mengalami pengeluaran yang berlebih, serta komunikasi antar departemen akan kacau karena tidak mengetahui alur atau informasi terbaru dari departemen yang lainnya. Dengan menggunakan sistem ERP ini, akan membantu masing-masing departemen dalam komunikasi dengan saling terhubung secara real time. Next. Nah, ada pula modul-modul ERP. Yang pertama yaitu modul finance. Pada modul ini memiliki fungsi untuk melihat pencatatan keuangan sebuah usaha secara lengkap. Lalu yang kedua ada modul human resource. Pada modul ini memiliki fungsi mengelola data pegawai dari usaha, identitas lengkap dari pegawai yang bekerja, berapa gajinya, kehadiran karyawan tersebut, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada modul supply chain management. Pada modul ini memiliki fungsi sebagai pengatur segala hal mengenai bahan yang diperlukan sebagai bahan baku, produk sampai produk jadi yang akan dikirimkan kepada pelanggan. Next. Lalu yang keempat ada modul produksi atau manufaktur. Pada modul ini memiliki fungsi sebagai perhitungan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk dalam jumlah dan pesanan tertentu. Dan yang terakhir ada kolaboratif CRM. Maksud saya, eh, salah, Cuk. Anjir, enggak. Next. Nah, lalu yang keempat ada modul produksi atau manufaktur. Pada modul ini memiliki fungsi sebagai perhitungan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk dalam jumlah dan pemesanan tertentu. Lalu yang terakhir ada modul sales dan marketing. Pada modul ini memiliki fungsi mencatat penawaran harga sebuah produk. Biasanya akan menerima pesanan pelanggan dari media sosial atau melalui fitur pemesanan. Baik, selanjutnya yaitu peran ERP. Yang pertama itu perannya itu ada menjaga komunikasi antar divisi, yang kedua mengurangi dan meningkatkan kebutuhan biaya usaha, yang ketiga membantu pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, dan yang terakhir yaitu meningkatkan pelayanan pelanggan. Nah, selanjutnya ada pun bab 3 yakni implementasi CRM dan ERP. ERP yang kami gunakan yaitu Idurar. Nah, adapun deskripsi bisnis singkat kami, yakni Lumora Beauty adalah bisnis sabun batang organik yang mengusung konsep perawatan alami untuk kulit dan bumi. Adapun 3 bahan utama yang ada pada produk kami yaitu ada coconut oil, ada olive oil, dan juga sea butter. Nah, kami memiliki 4 varian
yang diperkaya dengan essential oil mawar, lavender, citrus, dan juga green tea yang memberikan aroma yang menenangkan serta manfaat aromaterapi. Nah, yang pertama, kami akan menampilkan ERP Idurar yang kami gunakan pada bisnis kami. Fitur yang pertama ada dashboard atau yang menampilkan ringkasan aktivitas bisnis seperti total tagihan, penawaran, dan jumlah pelanggan aktif. Dan yang kedua ada fitur customers yang berfungsi sebagai modul CRM untuk menyimpan data pelanggan seperti nama, alamat, kontak, dan email. Fitur yang ketiga ada invoice, merupakan modul ERP yang mencatat transaksi penjualan, termasuk tanggal, jumlah tagihan, dan status pembayaran. Fitur yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk fitur selanjutnya itu ada fitur quote, di mana fitur quote ini merupakan pencatatan apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan di pemesanan pelanggan gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada fitur payment, di mana fitur payment ini kita mencatat tentang pembayaran seperti apa saja yang sudah dilakukan oleh pelanggan, serta mencatat metode pembayaran apa yang digunakan oleh pelanggan, misalkan dari bank mana saja, ataupun menggunakan metode lain seperti Kriska atau seperti apa, dan detailnya itu akan dicatat di fitur ini. Next. Kemudian ada payment mode. Di sini kita akan menambahkan terkait pelanggan itu dapat melakukan metode pembayaran melalui apa saja. Seperti kita memasukkan data di sini, kita memberikan pelanggan bahwa mereka dapat membayar melalui metode bank. Seperti misalkan kita menetapkan di sini pembayaran melalui Bank BRI ataupun BNI dan lain sebagainya, ataupun kita menetapkan di sini bisa menggunakan kris untuk pemenuhan pembayaran dari pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan tersebut. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada fitur tax. Nah, pada fitur ini memiliki fungsi sebagai mencatat dan menandakan pajak apa yang tersedia atau yang berlaku pada usaha ini. Terdapat pajak pengiriman atau sebagainya. Next. Dan yang terakhir yaitu fitur setting. Pada fitur ini memiliki setelan sebagai pengatur informasi mengenai perusahaan seperti nama perusahaan, nomor deskripsi, dan lain sebagainya. Saya kembalikan ke rekan saya. Nah, adapun kami akan menampilkan website yang telah kami buat di WordPress yang dimana halaman pertama kita langsung disuguhkan dengan logo dan nama brand serta deskripsi singkat dan juga slogan dari brand kami yakni Where Nature Meets Elegance. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk fitur selanjutnya pada WordPress kami itu akan menampilkan apa saja keunggulan dari produk kami. Di sini ada 4. Yang pertama ada 100% terbuat dari organik, kemudian terbuat dari ekstrak bunga, dan juga eco-friendly dari kemasannya. Kemudian next. Yang selanjutnya ada tampilan mengenai variannya. Jadi di sini kami memiliki varian-varian terkait produk kami. Di sini contohnya itu ada 4 sabun organik yang akan kami jual dengan masing-masing keterangan dan juga nama dari produknya tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu eh, akan ditampilkan promo 25% untuk pembelian pertama, lalu ada juga informasi bahwa pada pembelian tidak perlu registrasi dan coba dengan gratis. Next. Nah, berikutnya pada halaman ini juga menampilkan apa saja bahan yang terkandung dalam produk kami. Terdapat 3 produk utama yakni coconut oil,
shea butter, dan olive oil. Sisanya adalah bahan dari varian sabun organik kami. Next. Dan yang terakhir, pada saat scroll terdapat slogan dari brand kami yang dapat meyakinkan pembeli untuk membeli produk kami. Selain itu juga ada logo Instagram yang langsung bisa mengakses ke halaman Instagram kami. Saya kembalikan ke rekan saya. Baik, yang terakhir itu ada penutup, di mana di sini saya simpulkan bahwa penerapan CRM dan ERP ini pada Lumora Beauty, usaha kami itu menjadi sesuatu poin penting karena dengan menerapkan ini kita bisa meningkatkan usaha kami dalam pendekatan ke pelanggan maupun dalam membantu proses di perusahaan itu sendiri ataupun usaha itu sendiri. Kemudian untuk sarannya agar misalkan perusahaan itu dapat berjalan dengan baik, sebaiknya memilih ERP yang sesuai dan juga memiliki fitur-fitur yang lengkap gitu. Kemudian di sini melakukan pembaruan secara otomatis ataupun berkala terkait sistem ERP sendiri. Kemudian untuk selanjutnya itu yang terakhir akan ditutup oleh teman saya. Baik, itu tadi presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf, dan akhir kata kami tutup dengan terima kasih.